Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam berjumpa kembali. Kali ini saya akan membahas materi TOEFL yang berhubungan dengan beberapa masalah yang sering timbul dengan penggunaan kata benda, dengan penggunaan kata sifat, keterangan, penggunaan preposisi, artikel, dan lain sebagainya. Dalam tayangan ini juga akan memberikan Anda contoh-contoh real soal-soal yang biasanya hadir pada saat Anda mendapatkan atau mencoba mengambil soal-soal TOEFL tersebut. Untuk itu, saya berikan penjelasan tersebut. Tapi terlebih dahulu, tekan tombol subscribe untuk pengembangan channel ini ke depan. Dan jika ada hal yang ingin disampaikan atau menjadi feedback bagi saya, Anda boleh meninggalkan pesan pada kolom komen bawah. Mari Anda saksikan. Oke, dalam tayangan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan 4 seri dari seri 5 sampai dengan seri ke-9. Di seri kelima ini, problems with noun, itu akan saya coba ulas satu persatu. Problems with nouns itu masalah yang biasa ada di sekitar penggunaan kata benda itu adalah penggunaan kata benda tunggal dan jamak, correct, singular, or plural noun yang diujikan untuk mendapatkan pemahaman Anda. Anda juga akan diuji, apakah Anda bisa distinguish countable and countable nouns. Apakah Anda bisa membedakan kata benda dan kata yang dapat dihitung dan kata benda yang dapat dihitung dan kata benda yang tidak dapat dihitung. Dalam tayangan ini juga saya akan menjelaskan tes TOEFL ini juga akan menguji apakah Anda dapat merecognize kata benda dalam bentuk jamak tetapi irregular. Irregular itu artinya tidak beraturan, ya. Yang seperti apa nanti akan kita saksikan. Dan yang terakhir, Anda dalam tes TOEFL ini juga Anda akan diuji apakah Anda bisa membedakan penggunaan kata benda itu apakah mewakili orang, ya, ataukah mewakili hal atau masalah-masalah tertentu, ya. Untuk itu mari Anda saksikan ulasannya satu demi satu. Use the correct singular or plural noun ada pada penjelasan seperti ini. Dalam kolom ini ada 2 baris, for singular nouns, for plural nouns. Ada keyword for singular and ada keyword for plural nouns. Keyword untuk singular nouns, misalnya ketika Anda mendapati kata each, maka kata yang mengikuti setelahnya itu harus dalam bentuk singular. Every juga demikian, single juga demikian, one juga demikian, a juga demikian. Misalnya kita tidak boleh mengatakan each tables, tapi kita mengatakan each table karena semua kata-kata ini diperuntukkan untuk kata benda dalam bentuk tunggal. Sebaliknya, for plural nouns, semua kata-kata ini, both, two, many, several, various, ini diperuntukkan untuk kata benda dalam bentuk jamak, ya. Jadi untuk mengatakan kedua-duanya meja yang ada di sana itu kita mengatakan both tables, ya. Jadi setelah kata-kata ini pilihlah kata benda dalam struktur jamak, ya, seperti itu. Jika Anda ingin lebih jelas dalam bentuk soal ini nampak pada screen Anda seperti ini, ya. Nah, seperti biasa, materi TOEFL itu walaupun ini sudah seri ke-5, tetapi Anda harus mengingat betul, Anda harus paham betul dari seri pertama sampai dengan seri ke-5, materi-materi apa saja yang sudah Anda saksikan atau Anda pelajari, ya. Nah, salah satunya adalah jika Anda mendapatkan kalimat yang cukup komplit seperti ini, maka tentu Anda harus hati-hati untuk, walaupun tidak ditanyakan, tetapi Anda harus memahami
dalam kalimat ini, manakah subjek dan manakah predikat dalam kalimat ini, ya kan? Walaupun tidak soal ini khusus membahas bagaimana Anda memahami tentang penggunaan correct singular or plural nouns, ya. Maka jika saya memberi garis merah pada phrase yang ada di bawah garis tersebut seperti ini, saya mau mengatakan bahwa phrase yang diberi garis merah ini sesungguhnya bukanlah subjek, walaupun hadir di awal kalimat. Ya, ada muncul phrase seperti ini kemudian koma. Kalau kita lihat di sini, as a compilation of useful details. Ya, ini adalah sebuah frasa karena tidak ada predikat yang ditempatkan di tengah-tengah frasa ini. Jadi ini berupa ujaran atau menambah keterangan terhadap subjek yang dibicarakan. Nah, subjek yang dibicarakan dalam kalimat ini yang mana? Yaitu a weekly magazine. A weekly magazine atau majalah yang terbit secara mingguan. Ya, comments itself in several respect. Terus, apa yang kita mau hubungkan dengan materi yang ada? Nah, di sini Anda harus memilih dari option A, B, C, dan D ini, manakah option di dalam kalimat ini yang kata yang ada di atas option tersebut adalah salah dan harus kita recognize. Jadi kita memilih kata-kata yang salah penempatannya dalam kalimat ini. Ada tanda panah several itu menjadi clue untuk Anda mencari tahu option manakah yang saya harus perbaiki. Ingat, seperti ada yang dalam daftar di atas ini, sejumlah kata-kata yang ada ini, jika memilih kata benda yang mengikutinya, harus lihat pola atau lihat aturan yang diberikan. Ya, jika diawali dengan HF dan seterusnya, maka kata benda dalam bentuk tunggal yang mengikutinya. Nah, sekarang kita lihat several ini. Several ini artinya adalah beberapa. Tentu kata benda yang mengikutinya pasti dalam bentuk jamak. Nah, tapi apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah kata respect ini tidak diberi akhiran huruf S. Jadi artinya adalah tunggal, sebuah respect begitu. Tapi kan yang dimaksud dalam kalimat ini adalah beberapa respect, ya. Diawali dengan kata several. So, jika demikian maka kata respect ini harus diberi akhiran S. Tapi karena tidak ada, maka ini kita pilih sebagai jawaban kita untuk soal seperti ini. Kita jawab ini dalam pengertian inilah kata yang harus di-recognize untuk diperbaiki secepat. Ya. Berikutnya lagi jika kalimatnya seperti ini. Ya, through aquaculture or fish farming ini juga merupakan sebuah frasa memberi keterangan terhadap subjek yang diinginkan atau dibicarakan, ya, walaupun dia hadir di depan. Nah, subjek yang diterangkannya, dia menerangkan subjek yang mana, itu biasa ditandai oleh koma, maka setelah itu biasanya itu adalah sebuah subjeknya. More than 500 million tons of fish. Ini subjek yang dibicarakan dalam kalimat ini. Oke. Nah, sekarang kalau untuk ini apa yang kita mau recognize? Ada clue-nya. Ya, ada clue each. Jadi kalau kalian masih ingat kalau each itu adalah for singular noun, maka kata years ini seharusnya tidak berakhiran S justru. Ya, maka tetapi karena yang nampak dalam surat seperti ini, maka kita harus memilih D sebagai jawaban yang salah. Ya. Oke. Berikutnya lagi materi tentang distinguish countable and uncountable nouns, ya. Yang harus Anda perhatikan adalah for countable nouns, ya, untuk kata benda yang dapat dihitung, maka untuk memberi penjelasan tentang quantity, ya, terhadap benda yang dapat dihitung itu, kita boleh menggunakan many, ya, kita boleh menggunakan many, tapi kita tidak boleh menggunakan much, ya, karena many ini harus diikuti oleh benda dalam bentuk tunggal, sedangkan much oleh benda many diikuti oleh benda yang dapat dihitung, sedangkan much diikuti benda yang tidak dapat dihitung.
Begitu seterusnya. Ya, number diikuti oleh countable noun, sedangkan amount diikuti oleh uncountable noun. Oke, seperti kita lihat soal seperti ini. Di sini ada clue-nya, safeguards ya. Jadi untuk kalimat seperti ini kita memilih option yang perlu kita perbaiki. Justru option yang kata di atasnya itu adalah kata yang perlu kita koreksi. Nah, sekarang safeguard ini atau proses mengamankan seperti itu. Kegiatan mengamankan ya. Kegiatan mengamankan itu kan berupa kegiatan yang kalau secara konkret kita bisa lihat ada berapa jumlah kegiatan tersebut, ya kan? Berarti kita dapat hitung. Nah, masalahnya adalah yang kata quantity ya, yang mengikuti sebelumnya atau yang hadir sebelumnya itu adalah salah penggunaan atau pemilihan katanya. Ya, mestinya kata yang ada ini, much ini tidak digunakan pada safeguards, tetapi yang digunakan adalah many. Ya, jadi begitu itu pola soal untuk materi-materi seperti ini. Ya, kemudian lagi kira-kira apa jawaban untuk soal seperti ini? Nah, kita harus cari clue-nya ya. The sycamore has broad levels. Nah, ini tidak ada masalah ya, tidak ada masalah di sini. Lives with a large a large amount of itu sebuah quantifier yang menjelaskan tentang sebuah ukuran dari benda yang dimaksud. Ya, sejumlah besar ya, sejumlah besar dari. Nah, masalahnya adalah amount ini harusnya diikuti oleh kata benda dalam bentuk countable kah atau uncountable nouns. Karena kita tahu bahwa amount of itu diikuti oleh kata benda dalam bentuk tidak terhitung ya, dalam bentuk uncountable nouns, sedangkan di sini ada clue kata benda yang dimaksud dari kalimat ini adalah teeth ya. Pointed itu kata sifat teeth ya, maka kita pasti bisa merecognize bahwa amount itu harusnya diganti, maka penggantinya adalah number ya. Kenapa? Karena clue-nya di sini adalah kata benda, di sini adalah kata benda it yang bisa dihitung. Maka untuk mengatakan sejumlah besar dari ya, kita jangan menggunakan a large amount of, tetapi a large number of ya, karena kata benda yang mengikutinya dapat dihitung ya, seperti itu. Berikutnya lagi, kita harus merecognize ya irregular plural dan nouns. Irregular plural of nouns. Maksudnya begini. Ini adalah sejumlah kata-kata ya yang kalau kita rubah dari bentuk tunggal ke bentuk jamak itu dia tidak beraturan. Jadi kalau yang beraturan itu misalnya kita tambahkan s atau es di belakang kata benda tersebut untuk jika benda tersebut bentuknya jamak. Tapi ini tidak beraturan dia. Tidak beraturannya itu oleh banyak hal ya. Dia bisa tidak beratur oleh karena penggantian huruf vokalnya seperti man and mean, bisa juga tidak teratur perubahan kata benda di kata jamaknya dengan penambahan en. Jadi kita tidak boleh mengatakan child, kalau lebih dari satu anak-anak kita mengatakan childs, tapi kita tambahkan en, children. Dan mengingatnya juga bukan children, tapi children. Kalau child satu saja. Ada juga same as singular ya, same as singular. Maksudnya adalah kata dir dalam bentuk singular ini sama saja bentuknya untuk kata dir dalam bentuk jamak. Yang membedakan itu adalah quantifier yang mengikutinya. Jadi kalau mau mengatakan seekor domba, kita cukup mengatakan a deer. Tapi kalau kita mau mengatakan lebih dari satu dombanya, kita tidak boleh bilang deers, tapi kita beri quantifier untuk menandakan jumlahnya, yaitu many deer. Kata deer-nya tetap sama.
begitu juga dengan fish, begitu juga dengan salmon dan seterusnya banyak. Ya. Berikutnya lagi kita lihat di sini. Ya. Ini ada kalimat seperti ini, manakah yang harus kita perbaiki? Nah, yang harus kita perbaiki seperti ini. Ini penempatan kata benda yang tidak beraturan bentuk plural, singular ke pluralnya. Ya, yang mana itu? Yang ini. Kalau the mystery bookstore was largely itu tidak masalah, ya, a phenomena. Tapi di sini kalau mengatakan fenomena itu adalah merujuk jumlah benda yang jamak. Sedangkan di sini dalam kalimat ini cuma menginginkan sebuah fenomena saja. Maka untuk menggantinya kita menggunakan fenomenon, ya, dalam bentuk tunggal. Seperti itu. Jadi soal-soal dalam TOEFL itu mengenai kata benda dalam irregular plural noun itu biasanya muncul, ya, yang irregular, yang tidak beraturan. Ya, tinggal bagaimana kita untuk memahaminya. Kemudian, the first of two such investigation requires the student to read continuously over a period of 4 hours. Ya, apa yang perlu kita pahami di sini adalah begini. Kita lihat the first of two itu merujuk, kita lihat begini, ya. Kalau kita ingat pelajaran quantifier, the first of, ya, the first of atau all of atau hal of atau some of atau many of, maka kita lihat kata benda atau apapun keterangan yang hadir setelahnya. Kalau dia singular, ya singular. Kalau dia jamak, ya jamak. Misalnya ini, the first of two such investigation. Yang harusnya ada di sini adalah dalam bentuk plural, karena yang dirujuk ke dalam kalimat in the first of two, maksudnya yang pertama dari dua hal yang apapun hal yang dimaksud itu, tetapi lebih dari satu hal, ya kan? Two such, seperti kegiatan investigasinya ini harus lebih dari satu, yaitu investigations. Tetapi yang ada dalam soal huruf S-nya ditiadakan. Nah, terkadang hal-hal seperti ini bisa menjadi jebakan jika Anda tidak memahami itu. Ya, maka seharusnya ini kita pilih sebagai jawaban kita karena penempatan katanya yang tidak tepat. Ya. Berikutnya, nah, investigation. Berikutnya lagi untuk kalimat ini. Ya, untuk kalimat ini. Apa yang perlu Anda pahami di sini? Saya beri garis quantitative analysis, ya. Quantitative analysis sebagai subjek dalam kalimat ini. Adapun keterangan yang mengikutinya itu using both the computer and quantitative techniques. Ya, masalah yang ada untuk frase di atas ini, penggunaan kata using ini sudah betul, using both the computer and quantitative techniques. Ya, di mana using dalam hal ini berfungsi untuk menerangkan tentang bentuk analisis yang ada, atau bentuk analisis yang dibicarakan, ya. Maka kita bisa menambah keterangan di sini dengan menggunakan verb ing, kemudian diikuti oleh keterangan-keterangan yang lain. Itu menandakan bahwa apapun yang hadir setelahnya itu adalah sebagai penjelas untuk subjek yang dibicarakan di sini, ya. Nah, kalau begitu, apa masalahnya? Masalahnya adalah begini. Ini quantitative analysis. Ini proses analisisnya ada berapa, ya? Ya, ada berapa? Jangan Anda terjebak dengan kata analysis di sini. Banyak jenis analisis, tetapi analisis yang banyak itu dirangkul dalam satu kegiatan. Dalam satu kegiatan, ya, analisa secara kuantitatif. Kenapa? Karena diawali dengan artikel e. Diawali dengan artikel e. Berarti itu adalah apa? Ini ada hal banyak, ada kegiatan yang beragam di sini, tetapi dirangkum dalam satu kegiatan. Quantitative analysis. Artinya ini subjeknya dalam bentuk singular. Tetapi apa yang terjadi? Predikatnya tidak beragreement dengan subjeknya di atas. Ya, harusnya
diganti dengan is used karena subjek yang dibicarakan dalam bentuk singular. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir, distinguish the person from the thing. Ya, untuk materi tentang noun. Apa hal yang biasa terjadi di sini? Yang biasa terjadi seperti ini. Penggunaan kata seperti kalimat ini. Ralph Nader is an authorization. Authorization itu adalah benda. Ada juga di sini menginginkan benda ya, tetapi bukan perwakilan hal, tetapi perwakilan orang atau perwakilan profesi atau perwakilan sebuah kewajiban, sebuah tanggung jawab, ya, sebuah job description, ya. Jadi bukan authorization. Nah, kita harus bisa membedakan penggunaan kata-kata benda tersebut untuk mewakili hal apa, ya. Maka dibilang apa, distinguish the person from the thing. Itu yang harus Anda recognize ya. Nah, jika kita lihat diawali dengan sebuah nama, is, an, berarti profesi dari orang tersebut. Jadi bukan kegiatan dari profesinya tersebut. Tetapi apa itu? Dia sebagai apa ya? Nah, dia sebagai seseorang yang mempunyai authority. Ya, bukan authorization. Authorization itu kegiatan dia sebagai yang punya kewajiban atau dia punya otoritas ya untuk melakukan sesuatu hal. Jadi dia punya kewajiban, bukan proses dari kewajibannya tersebut. Kemudian selanjutnya lagi accountant. Accountant justru kalau untuk kalimat yang di bawah there are many job opportunities in, ya, di sini yang diinginkan adalah thing atau kegiatan dari job opportunities tersebut. Ya, kalau accountant itu profesinya, ya, seorang akuntan. Tapi yang diinginkan di sini adalah kegiatan sebagai accounting. Apa saja yang dilakukan di dalamnya. Maka kita jangan memilih accountant, tetapi kita memilih accounting. Ya. Nah, satu lagi kita bisa lihat di sini. Nah, ini untuk soal seperti ini, The Song of Hiawatha by Longfellow. Ini keterangan untuk sebuah lagu The Song of, ya, itu menceritakan. Nah, ini predikatnya, menceritakan tentang di sini kalimat ini mengatakan tentang jagoan yang berasal dari Indian, jagoan yang orang jagoan dari Indian, bukan India ya, jagoan dari Indian, bukan kepahlawanannya tapi pahlawan dari Indian, bukan kepahlawanan. Nah, pemilihan kata tersebut itu harus kita piawai. Apakah menggunakan heroism, ya, ataukah menggunakan hero? Ya, jadi kesalahan-kesalahan yang seperti itu biasanya diletakkan atau dibuat dalam sebuah soal seperti ini untuk menguji kemampuan Anda terhadap hal tersebut. Ya. Nah, untuk seri 5-nya penjelasannya cukup sekian, nanti akan dilanjutkan penjelasan materi di seri ke-6.